Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa kami yang baik, Kau mengasihi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami kembali datang kepadamu. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami semuanya. Kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Satu kali lagi, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, kami bersyukur. Mari mulai angkat suaramu, sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Nama syahdat lalu, haleluya. Besar setiamu, besar kasih-Mu, besar kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukurku, kami naikkan sembahku, kami naikkan pujianku kepadamu. Haleluya. Besar setiamu, besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Besar cinta-Mu, besar kebaikan-Mu. Haleluya. Nama
ada dalammu. Syukur Bapa Yesus. Sembah Dia, kami sembah, kami puji namamu, ya Bapakku. Haleluya. Hati kami bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh kembali dalam kebenaran firman-Mu. Bicaralah ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia kerajaan surga bagi kami, sehingga setiap kami boleh mengerti dan kami boleh tetap ada tinggal di dalam kekuatan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya langsung bagikan aja dari firman Tuhan apa yang saya dapat dari Sikaralamata Karalamasi. Firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 13 saudara. Firman Tuhan berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Puji Tuhan saudara. Sore hari ini kita diingatkan bahwa apa yang tidak pernah saudara lihat oleh mata dan tidak pernah saudara dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati saudara dan kita semua itu disediakan Allah saudara untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari saudara, kita dituntut untuk kita terus mengasihi Dia. Apakah masih ada ya di masa pandemi yang sudah kurang lebih 2 tahun ini saudara berjalan, kasih itu tetap masih ada di dalam kehidupan kita saudara. Apakah kita masih mengasihi Dia saudara? Karena kepada kita Allah itu telah menyatakannya oleh roh. Ya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, oleh karena itu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-11, 16, coba kita lihat Galatia 5 ayat yang ke 16, Galatia 5 ayat yang ke 16. Firman Tuhan berbunyi, hidup menurut daging atau roh. Ayat yang 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ketika kita diminta untuk hidup oleh roh saudara, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab saudara, kita tahu ketika roh itu ya yang ada pada saudara dan saya, itu yang memimpin seluruh hidup kita saudara. Ya, dan Dia yang menyelidiki segala sesuatunya. Apapun yang kita tidak ketahui, tapi ketika kita terus tinggal di dalam rohnya saudara, maka roh itu yang akan memberitahukannya kepada kita saudara. Karena roh itu yang menyelidiki ya segala sesuatu. Dikatakan di sini hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, menyelidiki segala sesuatu ayat 10, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
itu saudara, kita bisa diberitahukan oleh roh itu saudara. Kita bisa mengerti. Orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, ketika roh Allah dihembuskan ya kepada seseorang, maka roh itu yang akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia kepada saudara dan saya, yang memberitahukan kepada kita saudara, ada sesuatu yang dirasakan oleh kita saudara, mungkin secara kasat mata tidak nampak, tetapi secara roh itu kita diberi kepekaan saudara. Dikatakan ayat yang ke-11, siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia? Ya, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Puji Tuhan saudara, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Dikatakan supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita saudara. Ya, kita tidak menerima roh yang datangnya dari dunia itu saudara. Karena dikatakan saudara, ya, roh yang berasal dari Allah itu supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya. Karena kami menafsirkan ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, huruf besar, yang mempunyai roh Allah saudara. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh saudara. Benar, ketika roh itu yang memberitahukan kepada saudara dan saya hal-hal yang tersembunyi, apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita tidak mengerti saudara. Roh Allah itu yang memberitahukan kepada kita saudara. Oh, segala hikmat, pengetahuan, dan apapun yang mungkin tadinya mereka orang yang tidak bisa apa-apa saudara. Ya, orang yang tadinya mungkin belum mengenal banyak tentang kebenaran. Tapi ketika roh Allah itu tinggal di dalam seseorang itu saudara, saya percaya roh itu sendiri yang akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tersembunyi. Karena di mana dikatakan ya, Roma 8, ya kita lihat dulu saudara. Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dan dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus saudara. Makanya pentingnya di sini kita tinggal di dalam roh, hiduplah di dalam roh saudara. Tadi Galatia 5 ayat 16, kita diminta untuk hidup di dalam roh saudara, supaya bukan daging yang menguasai kita, bukan daging yang memimpin kita saudara, tetapi roh itu sendiri yang mengendalikan saudara dan saya, yang memimpin saudara dan saya, sehingga kita tidak akan mudah tersandung dan terantuk kepada batu ketika kita dengar-dengaran dengan oleh roh Allah saudara. Saya percaya bahwa roh itu sendiri yang akan memimpin hidup saudara dan saya dan kita semua yang ada, khususnya saudara yang sudah menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Sekali lagi, jangan padamkan roh. Kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak sanggup saudara berjalan sendiri tanpa roh Allah saudara. Oleh karena itu saudara, di tahun 2022 yang kita sudah masuki kurang lebih daripada 2 minggu ini saudara, kita bersyukur saudara, hanya oleh anugerahnya kita masih tetap ada tinggal dan kita masih memiliki nafas hidup itu karena roh Allah ya yang dihembuskan kepada saudara dan saya, kita semua untuk tetap ada dalam kita menyelesaikan dan melewati dari Januari sampai Desember mendatang, kita bisa menyelesaikannya bersama dengan roh Allah. Karena dikatakan bukan oleh kekuatan dan keperkasaan, tetapi oleh rohku kata Tuhan, kita bisa mampu menyelesaikan segala perkara itu. Yang dikatakan
segala perkara Filipi 4 ayat 13 dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Itu karena Roh Allah yang memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga membuat kita semua boleh menyelesaikan 2022 dengan kemenangan yang bersama dengan Allah. Dan Roh Allah sendiri yang memimpin kita sampai akhir dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman, saya berdoa buat saudara kita semua yang ada di muka bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pekerjaan Roh-Mu malam hari ini. Saudara, kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu yang mengejarkan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh melihat, sehingga apa yang Bapa belum pernah kami lihat, kami bisa melihat segala sesuatunya. Apa yang belum pernah kami dengar, kami boleh mendengarnya. Dan apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, Kau sediakan semuanya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih, segala sesuatu akan Kau buktikan, akan Kau tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang menyatakannya atas kami. Karena janji firman-Mu ya dan amin, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Tuhan semuanya Kau sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih semua anak-anak-Mu di muka bumi ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan memberikan keteguhan, kekuatan untuk kami boleh tetap teguh berdiri bersama dengan Roh Allah. Kami tidak padamkan roh kami ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menyelesaikannya sampai tahun 2022 akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati kota kami Surabaya, berkati bangsa kami Indonesia, khususnya Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, bahkan semua para pemimpin-pemimpin, para pemuka-pemuka agama dan semua Tuhan yang ada di muka bumi, khususnya juga para medis yang berdiri di garis depan. Engkau juga memberkati kami semuanya Bapa, dengan keselamatan, kesehatan, dan dengan segala hikmat akal budi. Bahkan kami boleh tetap Bapa menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau sudah mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan Tuhan. Bahkan yang mengalami berbagai macam kesesakan, Engkaulah penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu. Karena tidak ada jalan buntu, semuanya boleh Bapa. Kau buka jalan-jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami melepas segala berkat-Mu Tuhan, turun atas semua anak-anak-Mu di muka bumi. Dimanapun kami berada Bapa, Engkau mengasihi, Engkau menaruh Roh-Mu atas kami, dan kami tidak memadamkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.